Allah memberikan pertolongan. Saat saya sudah nggak punya apa-apa, saya dikasih usaha. Dari saya kuli, saya bisa punya 25 karyawan. Kalau mau sukses intinya satu sih, berbakti ke orang tua. Udah nggak usah banyak teori. Betul. Bener, berbakti orang tua mendoakan kita, apapun cobaan kita bisa lalui. Bapak Jamaluddin Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dari mulai Pak Jamaluddin merintis ya, entah nanti bisa dikisahkan mulai tahun berapa itu, sehingga kami sering melihat, menyaksikan, mendengar begitu, betapa Bapak Jamaluddin ini melakukan gerakan-gerakan sosial yang sangat luar biasa. Ada juga bantuan 500 untuk para korban hukum, begitu ya. Korban. Nah ini di sini kayaknya banyak sekali motivasi yang Bapak Jamaluddin ingin berikan kepada para korban tersebut, begitu. Sebetulnya bisa dikisahkan Pak, seperti apa sih kok sampai 500 korban hukum? Itu keren sekali loh, banyak sekali, dan itu benar-benar korban yang memang membutuhkan, begitu. Bisa dikisahkan Pak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi karena background saya ini bukan lagi orang susah Pak, tapi orang melarat. Jadi bapak ibu saya itu sampai saya dewasa itu nggak punya rumah Mbak. Jadi kita itu pindah-pindah. Sesusah-susahnya orang walaupun dari gedek ibaratnya masih punya rumah. Saya nggak punya rumah. Pindah-pindah. Ngontrak begitu ya? Ya, bahkan sekolah pun saya tidak pernah beli sepatu baru. Jadi anak dari bude saya ngasih sepatu, kalau bahasa Jepara namanya lungsuran. Begitupun baju sekolah. Kakak saya SD, saya MI. Saya ambil baju dari kakak saya, logo-logonya kita buangin. Nah, jadi alhamdulillah sekarang saya dititipi uang sama Gusti Allah. Saya tahu bagaimana rasanya jadi orang melarat lah, bukan miskin lagi. Itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan pelayanan yang baik, karena sekarang ini orang itu banyak melihat semuanya dari sisi materi, terutama dalam penegakan hukum. Jadi banyak sekali di Indonesia kita temukan orang-orang yang menjadi korban. Iya. Nah itu yang benar-benar orang tidak mampu, orang nggak punya. Saya punya tekad untuk membantu mereka, karena mereka tidak punya saudara orang pangkat, tidak punya uang untuk membela diri. Disitulah saya siap ada untuk mereka, dan demi Allah, satu pun tidak ada dari mereka yang saya suruh bayar. Bahkan ada orang Tunggul Pandean sini, tetangga saya, menjadi korban juga, ditawari oleh oknum. Katanya bisa masuk instansi A, membayar 350 juta. Orang Jakarta sampai ngutang-ngutang. Ternyata yang dijanjikan tidak ada, dan orangnya tidak tahu kemana. Itu juga bisa saya selesaikan Mbak. Dan itu asli. Saya dikasih anggur 10 kilo. Ya, itu upah yang saya terima, anggur 10 kilo. Dan saya pun sudah cukup senang, karena tujuan kita di samping memberikan bantuan hukum ke mereka, kita juga mengedukasi supaya masyarakat itu tahu bagaimana cara dan prosedur dalam segala hal. Karena orang yang mendapatkan pelayanan terbaik adalah orang yang tahu aturan. Tadi kami tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai orang-orang yang memang membutuhkan. Nah,
Yang membuat kami ingin tahu di sini adalah orang-orang yang membutuhkan itu korban-korban hukum tuh yang sampai seperti apa, mungkin bisa disampaikan contoh-contohnya begitu. Ada korban ini, ada korban bentuk ini, 500 loh ini. Iya, banyak. Keren banget ini. Iya. Seperti apa itu, Pak? Yang paling terkesan ini ada salah satu ya. Jadi awal tahun baru 2021 ada anak muda dibacok dan meninggal. Korbannya orang Bendan Pete, Nalom Sari. Tersangkanya orang Muryalobo. Nah, kita kenal sekali. Ya, di desa itu sering banyak penganiayaan, pembunuhan kayak gitu kan, banyak ya kejadian. Tapi banyak yang tidak terproses karena mereka melarikan diri ke luar negeri. Mayoritas TKI. Iya. Itu ya. Terus bingung keluarganya, bingung, tidak tahu mau kemana. Terus mana. Akhirnya sampai sini. Sampai sini pun saya nggak tahu bagaimana bisa tahu saya. Iya. Itu waktu zaman Kapolresnya Pak Aris. Saya kan khawatir kan. Saya khawatir kalau orang itu lari ke luar negeri. Iya. Saya langsung pas orangnya datang di sini, saya langsung menghubungi Pak Kapolda. Saya langsung minta benar-benar diperhatikan. Iya. Dan berjalannya waktu itu selesai. Dan yang membuat saya menari, ya, membuat kasus itu sangat terkesan dan apa ya, merasa hidup saya berguna. Karena waktu itu malam-malam saya datang ke rumahnya. Ada anak usia 3 tahun tidur di depan pintu, Pak. Jam 9 malam di depan pintu tidur. Tak tanyain mau ngapain, Dek. Nunggu ayah. Masya Allah. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Iya. Itu yang membuat ternyuh gitu ya. Iya. Menunggu ayahnya padahal ayahnya udah meninggal dunia. Bikin terharu juga nih. Iya. Sampai sekarang, Mbak. Saya berusaha menjadi orang tua asuhnya. Iya, alhamdulillah. Walaupun tidak seberapa, setiap bulan dari itu sampai sekarang, saya selalu support untuk sekolah adik tersebut. Yatim ya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang ngeri lagi, Pak. Orang, anak muda, perempuan, korban broken home dari orang tuanya, dijadikan budak seks. Ini yang malu. Jadi si laki-laki itu punya video perempuan itu mungkin ganti baju atau apa telanjang. Iya. Ya. Terus itu digunakan untuk ngancem. Dan selama 3 tahun wanita tersebut jadi budak seks. Setiap laki-laki tersebut ingin harus dipenuhi. Kalau tidak akan diancam untuk disebarkan. Dan ada lagi saya menemukan dari chatnya, main dengan 2 orang laki-laki. Kalau tidak mau akan disebarkan. Astagfirullah. Nah, orang-orang seperti itu orang nggak punya, Pak. Mau ke kantor polisi pun takut, karena mereka beranggapan lapor itu bayar. Padahal jelas Pak Kapolri bilang bahwa Polri itu benar-benar mengayomi masyarakat. Masyarakat mengadukan masalah tidak dipungut biaya. Gitu. Jadi banyak Mbak Dinda, banyak. Makanya itu yang membuat saya aslinya saya pengen berhenti. Karena apa? Tekanan. Kadang kalau kita bantu orang, musuhnya orang kaya, ada ancaman. Macam-macam itu. Makanya saya tidak pernah posting anak dan keluarga saya di medsos. Sekolahnya di mana, saya nggak pernah posting. Karena saya menjaga mereka. Nah, jadi saya sempat ingin pensiun, Pak. Sempat juga kepikir. Ya, ingin pensiun untuk melakukan aksi bantuan hukum ini. Karena yang pertama pasti nambah musuh. Yang kedua, saya juga waktu saya habis. Tapi saya selalu tidak bisa kalau ada orang menceritakan masalahnya. Saya selalu tidak tega, Pak. Terpanggil gitu ya. Selalu saya tidak tega. Nah, saya punya guru, Pak. Sekarang duduk di DPR RI. Namanya Pak Rianta. Nah, beliau yang mengajarkan saya.
Nah, Pak Rianta duduk di DPR RI. Beliau yang mengajarkan saya untuk memberikan bantuan advokasi sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, siapapun, asal kurang mampu. Kalau orang mampu ya diarahkan untuk cari advokat gitu. Jadi ya kasus banyak, Mbak. Banyak yang bikin nangis juga. Ada lagi, mau saya ceritain lagi satu lagi. Seorang ayah tiri yang memperkosa anak tirinya sampai hamil, sampai keguguran. Selama bertahun-tahun dia pakai anak tirinya. Kurang ajar kan? Nah itu banyak. Nah kebanyakan kenapa mereka diam? Karena mereka merasa tidak punya backup dalam segi finansial atau keluarga yang punya pangkat. Disitulah saya hadir, Pak, untuk mereka. Karena saya sudah seumur hidup, dari saya bayi sampai saya umur 22 tahun, hidup saya susah. Saya merasakan bagaimana orang susah itu susah dapat keadilan. Betul. Itu. Yang paling banyak kasus yang saya bantu investasi bodong. Yang paling banyak kasus investasi bodong, paling banyak. Tapi yang mengharukan itu banyak, benar. Itu membuat saya nggak bisa pensiun tuh itu. Apa sih Pak yang membuat Pak Malik ini selalu terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang? Ini benar-benar jiwa sosialnya sangat tinggi kalau menurut kami ya. Itu sebetulnya yang memotivasi Bapak itu apa? Yang pertama, saya melihat orang tua saya dari saya kecil sampai saya dewasa hidupnya susah. Sempet, ya bukan sempet, sering. Kita nggak bisa beli baju baru itu sering. Gitu. Sering juga puasa lebaran, puasa itu buka puasa itu hampir nggak ada makanan. Nah di situ saudara-saudara saya yang mampu bantu saya, bantu ibu ngasih kue lebaran, ngasih uang kayak gitu. Saya melihat kebaikan mereka kepada keluarga saya, dan kalau tidak ada orang itu, gimana makannya ibu bapak saya? Betul. Ya kan? Jadi pernah Mbak Dinda, kita ngontrak di Kudus di desa Jetak Kembang. Ukuran bukan rumah Mbak, itu bekas kandang ayam, demi Allah. Itu terbuat dari gedek. Setiap hujan itu bocor. Dan di belakang itu WC umum. Setiap ada orang buang hajat, kita selalu bau. Dan itu ditempati? Itu kita tempati sangat lama. Berapa tahun? Mungkin bisa 5 tahun. Bapak saya dulu jualan lontong tahu di Menara. Sehari sering sekali hanya menjual 2 piring, 1 piring. Ya dari situ kita sudah lama hidup susah. Jadi ya alhamdulillah Gusti Allah memberikan saya titipan uang. Ya saya gunakan sebaik-baiknya untuk bantu orang. Karena melihat setiap hari itu loh Pak, bapak ibu saya selalu susah, selalu kesulitan untuk makan aja. Nah dari situ saya punya tekad Pak. Saya punya tekad supaya saya ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan ini asli ya Pak. Saya lulus SMA. Saat teman-teman saya semua pada kuliah, saya jadi kuli Pak. Di pasar Bitingan Kudus, dari habis maghrib sampai pagi. Saat teman-teman saya mengenyam pendidikan kuliah, setiap hari saya angkat keranjang tomat yang dari bambu itu Mbak. Setiap hari tangan saya berdarah. Kena keranjang itu? Iya. Dan demi Allah, sayur ya? Saya tidak pernah menikmati uang kerja saya. 100% saya berikan ke ibu dan bapak saya. 100%. Sekarang beliaunya masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Saya sudah pensiunkan kerja sudah hampir 6 tahun yang lalu. Jadi saya nggak bisa kuliah. Saya jadi kuli. Ya 100% saya berikan orang tua saya. Sampai saya menikah pun saya masih membuat orang tua saya ini seperti raja. Nah saya tahu betapa susahnya. Ibu saya baru ngomong sekarang saat saya sukses ya, Nang,
ngerti gak? Dulu setiap kamu bayar SPP, ibu selalu ambil mendring. Tahu mendring? Iya. Yang bank titil harian itu. Iya. Selalu ibu ambil itu buat bayar SPP sekolah saya di SMA Pecangaan. Itu loh, Mbak. Jadi memang banyak orang tanya ke saya. Kalau mau sukses intinya satu sih, berbakti ke orang tua. Udah nggak usah banyak teori. Betul. Bener, berbakti orang tua mendoakan kita, apapun cobaan kita bisa lalui. Iya. Adik-adik saya alhamdulillah bisa kuliah. Dan saya baru bisa kuliah setelah saya kerja dan sukses. Karena saya berkorban adik-adik saya biar kuliah. Dan mohon maaf, rumah yang ditempati ibu saya pun saya yang belikan. Alhamdulillah. Karena apa? Memang orang tua saya itu bukannya malas ya, tapi sudah bekerja dengan berbagai bidang. Bapak saya pernah jadi kenek juga, pernah molen yang tanah untuk genteng juga. Apapun dijalani. Memang belum jalannya. Itu Mbak Dinda. Jadi saat saya masih lajang pun, saya mau menikah takut. Siapa yang ngurus ibu dan bapak saya waktu itu? Tapi alhamdulillah ya bisa rumah sebesar ini gitu ya. Alhamdulillah ya. Dulu kita ngontrak di kandang ayam. Nah itu motivasi saya awalnya dari situ. Iya. Gitu. Ini saya ikut terharu, ikut menetes air mata dengar kisahnya Pak Malik dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang berlimpah, yang setidaknya cukuplah untuk membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan begitu ya Pak Malik. Ini mungkin rezeki yang seperti ini yang bisa dijadikan untuk membantu teman-teman, membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebetulnya ini rezeki yang Pak Malik usahakan dari sektor mana ini? Nah, jadi saya selalu mendapatkan pertolongan oleh Allah. Saya ceritakan ini tidak masuk akal. Saya masih jadi kuli pasar. Masih jadi kuli pasar. Ibu saya ngomong ke saya, Nang, adikmu pengen kuliah akbid, kuli pasar. Bayangkan, akbid Kudus. Oh, Kudus. Nah, salah satu akbid di Kudus. Mungkin ibu mikirnya saya itu kerjanya apa gitu ya, nggak tahu ibu. Kalau saya di pasar itu kuli, saya iyakan saja. Nggak tahu saya dapat duit dari mana, saya iyakan. Waktu adik saya mau masuk kuliah itu, saya utang. Sabar Pak. Saya jual motor, biar saya bisa kuliah. Iya Pak, ngerti. Nah habis itu, nah ini Allah memberikan pertolongan. Saat saya sudah nggak punya apa-apa, saya dikasih usaha. Dari saya kuli, saya bisa punya 25 karyawan jualan bawang putih impor dari Cina. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menikah. Saya punya uang, katakanlah sekian ya. Itu uang itu mau saya gunakan untuk pesta pernikahan saya. Mau saya gunakan untuk pesta pernikahan saya. Ibu ngomong sama saya, Nang, waktu itu habis norok rumah Mbah. Habis noroki rumah Mbah, rumahnya masih jelek. Nang, misalnya kamu nikah, terus rumah kondisinya seperti ini, saatnya ibu ini ada tamu. Semua uang saya yang untuk nikah, saya berikan untuk renovasi rumah. 2015 saya nggak punya uang sama sekali. Waktu itu 2015 ya? Iya. Nggak punya uang sama sekali. Saya sudah pasrah. Saya menikah mungkin hanya dengan ijab kabul. Sederhana gitu. Iya, karena saya mau
melawan orang tua saya nggak bisa. Iya Pak. Dan seumur hidup saya kepengen pernikahan saya ini loh minimal ada tamu datang gitu loh. Iya. Ya itu, saya doa setiap malam. Iya Pak Malik. Setiap malam saya doa. Mungkin ya anak-anak sekarang kayak gitu belum tentu dikasih orang tuanya. Iya. Saya doa, setiap saya doa saya nangis. Saya cuma pengen pesta pernikahan yang layak. Dan percaya gak percaya, saya dapat uang bonus ya dari perusahaan waktu itu. Hampir 4 kali lipat dari yang tak kasih ke ibu saya. Alhamdulillah. Jadi diganti sama Allah ya. Iya, dan saya diberikan kelancaran dalam semuanya. Belum lagi, ada satu lagi. Habis saya menikah, ibu saya ngomong, "Nang, adikmu ditakokno wong." Saya bangun rumah ini, uang sudah saya plot ke uang ini. Satu-satunya yang saya punya waktu itu motor kesayangan saya, motor Ninja. Saya jual. Iya. Saat ibu saya bilang, saya jual. Dan saya gunakan untuk menikahkan adik saya. Tapi disitulah mukjizat itu ada. Iya. Kalau banyak orang bilang sukses itu bla bla bla, nggak usah percaya. Intinya kalau punya orang tua, senengin orang tuamu. Betul. Senengin orang tuamu. Apalagi kalau kamu seneng orang tuamu hidup susah kualat. Senengin orang tuamu selagi masih ada. Dan tidak ada yang nyangka. Iya. Tidak ada yang menyangka saya bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, keluar negeri setiap tahun. Di situ loh Mbak, dari hidup susah itu loh, kita punya rasa peka. Kita punya rasa peka terhadap orang-orang yang benar-benar ada di posisi waktu kita dulu gitu loh. Sehingga kalau ada orang seperti itu yang saya lihat Mbak, saya pasti tidak bisa diam. Karena saya melihat mereka, itulah saya. Dan Allah memberikan saya hadiah. Dari saya taat kepada orang tua saya, ya seperti rumah yang sekarang ini. Bisa dinikmati 100% saya bangun, tidak ada utang. Iya. Itu Mbak, sebabnya itu Mbak, sebabnya ya, Mbak. Luar biasa. Ya maaf ya teman-teman, jadi saya terbawa masa lalu ya. Gitu. Luar biasa Pak Malik, ini sebuah perjuangan, sebuah bakti yang benar-benar bisa dijadikan contoh untuk semua saja penonton podcast ini. Jadi kita memang tidak harus berbangga diri, tidak perlu sombong, tidak perlu terus melakukan persyaratan-persyaratan untuk sukses. Hanya satu saja, berbakti kepada orang tua, bahagiakan orang tua. Itu saja. Karena Mas Malik inilah contohnya ya. Nggak perlu jadi orang pintar, nggak perlu. Betul. Nggak perlu punya modal banyak, nggak perlu. Iya. Udah Dan itu aja. Terbukti Bapak Malik ini sudah menjadi orang yang sukses untuk ukuran orang-orang Jepara ya. Memang sukses banget. Supel dan berwawasan luas, yang dulunya ceritanya jual keranjang-keranjang tomat itu tadi, membantu orang tua di pasar, tetapi kenyataannya berbalik 180 derajat dengan kondisi Pak Malik yang seperti ini. Jauh berbeda. Luar biasa dan jauh berbeda. Penghormatan dari segala kalangan juga mungkin sudah dirasakan dan dibandingkan dari yang dulu loh ya. Sudah berbeda, pelakuannya berbeda. Sangat berbeda. Ini contoh ya Mbak. Boleh percaya boleh enggak. Apapun yang dilakukan orang kaya selalu dianggap benar. Benar. Contoh, saya dulu pernah ikut acara selapanan. Selapanan itu kayak kumpul kampung. Saat susah, kentut. Ada suara kentut, kita kentut gak sengaja. Ya mohon maaf, bajingan asu ambune gak enak ibaratnya gitu. Iya. Tapi setelah sekian tahun saya sudah sukses, saya ikut selapanan lagi. Saya kentut jadi lucu. Bos. Aduh bos. Ya kan? Itu satu contoh, bener. Iya. Makanya ya itu yang ironis ya. Iya. Bahkan sangat berbeda. Bahkan apa ya? Orang bajingan pun kalau kaya dia bisa terhormat
di negara ini. Baik. Ya, itu. Sekarang dari segala macam cerita yang Bapak Malik sampaikan tadi, yang sangat bisa menjadikan inspirasi untuk kita semua. Harapan Pak Malik ke depan, ini kan sosok yang sudah menjadi sosok yang sukses ya. Harapan Pak Malik ke depan, ya setidaknya masih di dunia jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Ini kira-kira untuk masyarakat Jepara dulu, seperti apa Pak? Kalau harapan saya itu cuma satu. Semoga di Jepara itu benar-benar menemukan sosok pemimpin yang benar-benar peduli. Amin. Yang benar-benar bisa membuat suatu aturan. Amin. Dan kebijakan untuk membuat orang-orang seperti itu loh, mempunyai kesetaraan. Gak usah muluk-muluk dalam pelayanan saja. Iya. Contoh, banyak orang mengeluhkan pelayanan rumah sakit mentang-mentang pakai jaminan keluarga miskin. Bahkan saya pernah di satu rumah sakit, di suatu puskesmas, saya tidak sebutkan ya. Kita melakukan protes aksi demo. Karena di situ salah satu teman saya waktu ganti infus itu, waktu buang itu ke tempat sampah dilempar, sampai tempat sampahnya ambruk. Kayak perlakuan-perlakuan seperti itu aja, nggak usah mulu-mulu itu harus disetarakan, itu. Tapi kelihatannya susah, Pak. Iya. Tahu kenapa? Karena masyarakatnya sendiri tidak ingin maju. Masyarakat ini hanya melihat sosok orang dari kekayaan. Baik. Sosok pemimpin dari kekayaan yang bisa memberikan amplop banyak. Lalu nanti kalau negaranya, kalau kotanya nggak maju, ibaratnya jalan jelek, yang disalahkan pemimpinnya. Pemimpin jadi itu kan karena dipilih. Iya. Iya kan? Betul. Lah dia bisa jadi pemimpin karena kita memilih. Iya. Makanya kita nggak pernah bisa maju selama cara berpikirnya, cara berpikir mentalnya masih mental-mental seperti itu. Ya doa kita bersama. Iya Pak Malik. Kalau saya pribadi, saya bisa bantu. Mungkin nggak banyak, 500 itu dalam berapa tahun. Iya. Itu. Tapi kalau kita suatu saat menemukan sosok pemimpin yang benar-benar dari bawah, iya, yang benar-benar mengerti hidup susah itu seperti apa, insya Allah harapan kita bersama, orang-orang dengan ekonomi yang sangat bawah tetap akan mendapatkan pelayanan yang baik dalam birokrasi dan penegakan hukum. Baik. Itu yang paling penting. Gini Pak Malik, dari segala macam peristiwa-peristiwa yang sempat Bapak alami dan juga motivasi Bapak saat ini, harapan Bapak sekarang, saya jadi timbul ingin bertanya begitu. Tahun 2024 ini kan ada pemilihan tokoh atau pimpinan Jepara yang akan digelar pesta demokrasi. Apakah kira-kira Bapak Malik nanti ikut berkecimpung di situ? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas sudah ada lebih dari 4 ketua partai politik menemui saya. Lebih dari 4 ketua partai politik menemui saya. Dan jika saya maju, misalnya jadi caleg, atau jadi bupati misalnya ya, saya pastikan saya tidak akan pernah menang. Saya pastikan dari sekarang. Kenapa Pak? Karena Indonesia tidak butuh orang baik. Indonesia tidak butuh orang jujur. Indonesia hanya butuh orang yang bisa memberikan amplop saat ada pemilu. Maka dari itu Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Luar biasa ini sosok Bapak Malik. Meskipun Bapak Malik berbicara atau mengatakan tidak akan menang, tetapi kita semua juga berharap semoga sosok-sosok Bapak Malik inilah yang nanti bisa memimpin Jepara ke depan 2024. Amin. Amin. Berusaha biar ada mukjizat. Amin. Tapi 99% tidak akan. Dan saya ya misalnya itu terjadi, saya tidak peduli. Tidak ada yang tidak mungkin Pak Malik. Allah bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.